Ini menarik juga, kebanyakan orang awam, ya semua orang kalau sakit tuh pengen diatasin cepet-cepet. Iya betul. Nah, datang ke Paskes, fasilitas kesehatan, kita ada tenaganya tuh ya sudah serahkan lah sama mereka gitu. Jadi ini menarik buat teman-teman reses nih Kang Joli. Arjen tuh kegawatan kan. Nah, yang gawat darurat. Iya. Warnanya merah Kang Joli. Iya. Itu. Kemudian yang kuning gawat tapi nggak darurat Kang Joli. Betul. Iya. Kuning. Nah yang hijau nggak gawat nggak darurat. Itu bisa ke poliklinik atau ke dokter umum. Jadi nggak harus ke UGD. Iya. Soalnya Ngomong-ngomong ini kopinya produk dari mana ini? Kopi Res nih. Ini kita kebetulan juga ada salah satu donatur, dan donatur ini beliau ini memang sedang mengalami sakit. Iya, mengalami sakit ya, sudah rutin beliau ini sebulan itu 1 kali rutin cuci darah. Saya sempat dengar itu ya, Kang Ibo ya. Kang Adit Ibo. Beliau ini bagaimana, karena kondisinya mungkin sudah seperti itu, bagaimana caranya gue bisa berbagi sama masyarakat. Nah ya, rekan-rekan harus tahu juga. Jadi Kopi Res ini disupport sama dari barista. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua teman-teman. Di sini saya Joli, mungkin sebagai bendahara Resos Sudut Timur, dan alhamdulillah kita sedang berada di KPRes atau Del Cafe. Kebetulan kita kedatangan tamu spesial ini buat menurut kami. Bersama seorang praktisi kesehatan, yaitu Mas Bagus Hari Nurjaman. Apa kabar Mas? alhamdulillah saya. Ini ngomongin kopi sehat. Mungkin sedikit saya ingin bertanya nih pada Mas Bagus. Langsung pertanyaan aja mungkin. Apa mau memperkenalkan diri dulu, silakan. sambil berjalan. Iya. Kita ngobrol santai aja. Sambil berjalan nggak bisa ya, harus duduk. Iya, harus duduk. Kalau jalan nggak enak. Iya. Capek juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita. Jadi kayak ceramah nih. Enggak, tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama syukur nikmat sehat. Karena nggak ada lagi kan nikmat paling sehat. Iya. Nikmat paling utama ya sehat. Benar. Iya. Saya setuju. Contohnya ya ada nggak yang mau dikasih uang 50 juta tapi stroke, mau nggak? Kayaknya mungkin hampir nggak semua orang gitu menolak. Jadi sehat itu nggak ternilai ya Kang. Ya betul. Setuju. Oke. Sebelum juga saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang saya banggakan di komunitas relawan sosial ini. Iya. Saya belum lama gabung di relawan sosial. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Iya. Teman-teman di relawan sosial ini sangat membanggakan. Buat saya sangat luar biasa, ternyata banyak multi talenta. Amin. Kayak Kang Iya. Ipul, Kang Joli, apalagi Kang Dodo Sekjen nih, nggak disangka orang-orang hebat isinya. Ya sebenarnya sedikit penjelasan juga. Tujuan kita mendirikan KP ini ya mungkin kita sambil menggali potensi ataupun talenta teman-teman yang punya hobi dari olahraga atau mau dari kesehatan segala macam, kita insya Allah kita ada di sini. Ya. Kemudian terima kasih juga atas kesempatan pada malam ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu. Intinya buat saya ini suatu kehormatan, forum yang sangat mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya yang buat saya pribadi, Amin. teman-teman, Amin. dan mudah-mudahan nanti ini
Om Giri katanya mau diupload ya setiap konten di YouTube. Mudah-mudahan didengar orang banyak dan bermanfaat. Mungkin ada sebagian yang belum tahu. Jadi teman-teman bilang saya dokter. Ya, saya dokter lulusan Universitas Resos. Saya diwisuda di Resos. Jadi udah saya sering bilang saya tuh bukan dokter. Udah pokoknya di mata kami Akang dokter. Amin, saya gitu aja. Berarti di Resos ini banyak pendidikan juga ya? Pendidikan. Iya. Non formal tanpa. Amin. Iya, itu yang saya suka. Dan kerja nyata. Kita banyak berbuat, makanya saya tertarik bergabung tuh ya sesuai ilmu yang saya punya dan udah saya lakukan memang pekerjaan saya. Kemudian ketemu dengan Kang Asep, Kang Joli dan rekan-rekan yang lain. Di sini sosial tuh sangat luas, terutama kesehatan nih. Kesehatan saya sangat menarik sekali karena di sini kayaknya pas nih saya bergabung memaksimalkan ngamalin ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya dan lebih bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Khususnya sosial, di mana kita banyak menemukan ya pasien-pasien ini Kang Joli. Kita jadi kasih alternatif, di mana kondisi saat ini masyarakat bingung kan ya? Iya. Bingung. Betul. Mau berobat itu bingung segalanya lah. Mau ke rumah sakit takut, udah datang ke rumah sakit bingung, ada duit di mana? Sana yuk pasti mahal biaya gitu kan. Rata-rata sih masyarakat itu takut berobat ya karena itu mungkin salah satunya. Tidak dipungkiri ya. Iya. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, adanya Resos ini banyak membantu. Khususnya kita sasarannya masyarakat yang tidak mampu, tidak mengerti, kurang informasi. Kita jadi jembatan antara orang-orang yang membutuhkan fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Jadi kita jembatanin. Contoh terdekat Rumah Sakit Tamrin. Betul. Klinik-klinik bahkan kita Jabodetabek sudah nyampe ya, Bang Joli. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita jembatani mereka yang tidak mampu, yang tidak paham alur rumah sakit. Luar biasa teman-teman Resos mendampingi sampai sehat. Iya, betul. Gitu. Dan yang saya rasakan juga nih Kang Joli. Ya. Jadi saya sebagai alternatif. Ya. Alternatif misalkan pasien tidak mau ke rumah sakit atau tadi yang rumah sakit penuh juga kan. Iya, betul. Kita kasih alternatif dirawat di rumah. Oh, begitu. Itu kan yang kita laksanakan sekarang ini. Ini mohon maaf. Alhamdulillah. Mas, sebelum kita ngobrol panjang lebar mungkin Siap. saya mewakili teman-teman ataupun masyarakat sekitar ya. Untuk saat ini seputar kegiatan Mas Bagas ini sebagai apa? Mohon maaf gitu. Siap. Kita Ya. Sesuai yang disampaikan tadi. Alhamdulillah saya sama orang tua dibekali ilmu lah. Saya bukan asli sini tapi merantau. Ya kalau orang tua dulu kan kemana aja kamu pergi bawa ilmu, bekal ilmu. Amin. Bapak nggak bekalin materi, nggak bekalin uang. Betul ya. Kamu cari sendiri dah kalau udah punya ilmu gitu. Iya. Ya saya syukuri, saya maksimalkan. Sedikit tadi ya. Jadi praktisi kesehatan, Kang Joli. Ya. Nah di kesehatan itu banyak orang yang nggak tahu. Padahal kebutuhan utama, kebutuhan pokok gitu. Ketika orang sakit tuh pengennya cepat dilayani, tapi rata-rata kurang paham. Yang saya temui dari pasien-pasien itu yang konsultasi banyak nggak paham. Akhirnya mereka bingung di rumah sakit tuh bingung, takut, dipersulit, gitu kan? Sebenarnya karena kurang informasi, kurang pemahaman, minim sekali lah di kita ini untuk bicara kesehatan. Jadi tabu. Ya. Akhirnya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan bingung dan takut sih ya. Betul. Kebanyakan masyarakat masih takut. Iya. Apalagi bicara ke rumah sakit. Kadang-kadang kebanyakan masyarakat gak punya BPJS lah. Betul. Apalagi biaya ya faktor ekonomi utamanya. Betul. Itu yang jadi kami untuk para relawan ini kami terkendala di situ gitu kadang-kadang. Nah, untuk
menangani pasien seperti itu kita harus bagaimana, Mas? Tadi ada yang kelewat saya, Pak nanyain soal saya. Iya. Jadi alhamdulillah 2008 saya lulus kuliah. Pertama memulai karir kerja itu di klinik. Oh, dari klinik. Klinik mandiri ya. Kemudian ke rumah sakit ini Tamrin. Oh, Tamrin. Iya. Jadi Mas pernah di Tamrin juga ya? Betul. Di kesehatan itu banyak tadi yang saya sampaikan. Iya. Tenaga kesehatan itu kan orang awam tuh taunya dokter. Orang lab dibilang dokter, perawat suster, kadang paling suster ya, kalau suster cewek suster dipanggilnya. Orang lab suster, orang radiologi dokter, orang lab dipanggil dokter. Kadang ada yang bawa makanan juga orang gizi dokter juga katanya. Itu jadi keder. Nah di kesehatan tuh banyak profesional, tenaga profesional, diantaranya dokter pun dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, subspesialis, dan saya tuh perawat. Passion saya, pendidikan saya spesifik ke emergency, gawat daruratan. IGD berarti ya? IGD. Iya. Jadi setiap saya pindah rumah sakit, pasti posisinya di IGD, kegawat daruratan. Karena selain pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi yang saya ikuti itu kegawat daruratan, emergency. Ya. Terus ini, Gitu. Mas, sesuai tema kita ini kan ngopi sehat ya, ngopi. Ya. Ngopi ini sebenarnya banyak. Artinya kalau ketua kita ngopi ini diartikan ngobrol perkara ilmu katanya. Tapi kita untuk ininya tetap kita adakan kopi. Nah, konsep apa sih yang sudah Mas Bagus persiapkan untuk bergabung di Kopi Res ini? Ya mungkin Mas Agus punya konsep pengen seperti ini, seperti apa gitu maksudnya. Iya. Ya. Unik nih Kopi Res, kopi ya, ngomongin kopi. Luar biasa saya sambutannya nih. Sambil ini aja kita pesan kopinya gimana ya? Nah, nggak enak juga ini meja kosong masa ada tanaman doang ini. Kita kedatangan tamu spesial tapi ya sambil kita mencicipi kopinya seperti apa gitu. Jadi Kang Joli, kopi itu jangan salah. Iya. Ada beberapa penelitian medis. Iya. Kopi itu sangat bermanfaat. Ini kita sudah disediakan Kopi susu. Kopi susu sama kopi pahit ini. Kopi pahit. Yang mana nih Kang Joli? Mana aja. Yang lebih sehat deh. Lebih sehat. Insya Allah sehat. Amin. Nah, Ya. Tadi kan yang penelitian kopi itu ada. Ya. Banyak manfaat yang terkandung dalam kopi. Dari beberapa penelitian minimal diminum sehari 2 kali, itu banyak manfaat yang didapat. Oh. Salah satu contoh seperti itu. Memperlancar metabolisme tubuh. Imbasnya buang air besar lancar. Oh iya. Ya, itu saya rasakan sendiri. Terus memperkuat daya ingat, konsentrasi. Itu. Ternyata kopi juga banyak manfaat ya. Enggak harus kopi ini menimbulkan penyakit ya. Enggak. Iya. Bicara soal penyakit tuh apa-apa yang berlebihan tuh menimbulkan penyakit, bukan hanya kopi. Iya, setuju saya. Tadi saya bilang dari hasil penelitian 2 kali sehari itu bermanfaat. Tapi kalau udah 5 kali sehari kayaknya memang ada efeknya. Udah efeknya kebanyakan kembung ya. Kembung, perih, mual gitu kan. Nah terus ini lebih bagus kopi pahit atau yang plus gula. Nah ini saya karena saya mengalami juga kalau kebanyakan gula itu katanya sering sakit pinggang katanya. Orang tua saya dulu bilang begitu. Tadi itu gimana Mas Bagus? Kopi itu kan rempah-rempah ya. Betul. Dari biji tanaman kopi. Itu yang makanya bikin negara penjajah tuh salah satunya ngejar kopi. Karena manfaatnya tidak dipungkiri Kang Joli. Iya kan dari penelitian. Nah, bicara soal yang baik yang mana? Yang baik tuh ya yang alami, yang pahit. Betul. Karena kandungan yang tadi itu masih utuh, yang membuat metabolisme tubuh lancar. Oh iya. Daya ingat konsentrasi menguat, juga mencegah pikun. Oh
Oh gitu, baru Kopi tahu itu. saya benar ini. Benar. Manfaatnya teman-teman, kita bisa mengenal kopi ya. Ternyata kopi ini banyak juga manfaatnya. Nggak bisa dibilang kopi ini bisa menimbulkan penyakit, enggak. Nah tadi yang kata Kang Joli sakit pinggang. Sakit pinggang. Sebenarnya kandungan gulanya tuh yang berbahaya. Ya, Hubungannya sama kalau ngomongin penyakit diabetes, kencing manis. kalau dari kopi, Iya, konsumsi gula berlebih tuh ditambah pola hidup kita kan misalkan jarang olahraga. iya betul. Nah, itu yang bahaya tuh gulanya kan. Kalau sakit pinggang saya rasa kurang asupan air minum mineral yang putih. Nah itu. Mungkin sebelum kopinya adem kita cicipi dulu mas. Soalnya Ngomong-ngomong agak ini kopinya pening juga ini. produk dari mana ini? Produk. Kopi Res nih. Ini kita kebetulan juga ada salah satu donatur, dan donatur ini beliau ini memang sedang mengalami sakit. Iya, mengalami sakit ya, sudah rutin beliau ini sebulan itu 1 kali rutin cuci darah. Saya sempat dengar itu Ya. Kang Ibo ya. Kang Adit Ibo, beliau ini bagaimana, karena kondisinya mungkin sudah seperti itu, bagaimana caranya gue bisa berbagi sama masyarakat. Nah ya, rekan-rekan Gitu. harus tahu juga. Jadi Kopi Res ini disupport sama Support. Dari barista. Nah, jadi Kang Ibo ini yang tadi diceritain Kang Joli, Iya. saya salut sama beliau. Beliau tuh kalau secara medis ponisnya udah serem banget. Iya. Cuci darah tiap bulan ya. Iya, sudah rutin. Saya 2 kali lihat beliau kesini tuh nggak ngeliatin sakit. Tapi kelihatan beliau tuh sakit, tapi dia nggak dirasa gitu. Iya, dipaksa buat ceria. Luar biasa, orangnya hebat orang. Tidak mau Gitu. menimbulkan penyakit di depan umum gitu. Jadi kita doakan juga yang mudah-mudahan penyakitnya diangkat lah. Amin, amin, amin. Pengobatannya dilancarkan, dicepatkan pulih, disehatkan kembali. Terus, Apalagi nih Kang Joli ini. ngomongin apa nih? Langkah-langkah ataupun tips apa sih buat kita agar bisa hidup sehat gitu. Kadang-kadang kan kita banyak juga ya yang malas olahraga. Nah, nggak harus olahraga tapi bisa sehat seperti apa? Apa Mas Agus punya tips ataupun langkah-langkah gimana gitu? Karena banyak juga iya. Contohnya ya olahraga itu males. Kadang-kadang kita bangun aja siangan, gimana mau olahraga? Yang terpenting sih teori biar hidup sehat itu dari pikiran Kang Joli. Dari pikiran. Pikiran. Ingat nggak ada pembicara kita tempo hari Betul. dari Bang Ale tuh. Iya, Motivator ya. Motivator. Beliau mantan pengguna narkoba juga. Betul. Nah, ada satu statementnya beliau kan tentang narkoba. Iya. Narkoba itu sebenarnya alami ada di sini. Betul. Ya, saya ingat itu ya. Ya. Jadi untuk membangkitkan si hormon endorfin itu salah satunya itu biar tubuh sehat juga. Terus ada stimulasi ketika kita pikiran sugesti kita senang. Hormon-hormon dalam tubuh penting itu terpacu Kang Joli. Ya, berarti Jadi kuncinya itu sistem imun bertambah kuat. Simpelnya orang pengen sehat tuh kiatnya sistem imun kita harus kuat. Obat tuh cuma membantu. Balik lagi 50%-nya tuh sistem imun. Terus? Makanya hubungan sistem imun biar kuat ya, haruslah istirahat cukup, Istirahat pola cukup. makan seimbang, Teratur. teratur dan bergizi, ditambah olahraga karena fisik kita ini perlu dilatih. itu cara mengatur Iya. imun. Iya betul. Oh iya. Dicicipin dulu Mas Agus. Sebelum Katanya kita ada lanjut pertanyaan mungkin dari materi-materi. audien itu. Boleh. Iya. Terus ini ada juga mungkin dari teman-teman yang mempertanyakan cara menangani pasien home care. Nah, pasien ini tidak mau dibawa ke rumah sakit. Langkah yang diambil itu harus seperti apa? Kita mungkin kita sebagai relawan atau penyambung gitu seperti ke Mas Agus harus seperti apa langkahnya untuk pasien yang meminta pengen home care, nggak mau ke rumah sakit, pengen perawatan di rumah.
Seperti apa langkahnya, Mas? Ya, baik. Pertama, kita kenali dulu kondisi sakitnya sih. Oh iya iya. Contoh konkretnya, si pasien sudah berobat belum? Kita kaji dulu tetap pengkajian. Oh iya iya iya. Ya. Nah, kondisi sakitnya memungkinkan nggak untuk di rumah? Oh. Jadi nggak iya, semua iya, bisa di iya. rumah. Nah, kalaupun masih bisa dibawa ke rumah sakit, ke fasilitas yang lebih komplit, kita usahakan. Makanya selama ini kita lakukan kan seperti itu. Oh iya. Mungkin Misalkan masalahnya di biaya, kita bantu ya. Kang Iya. Joli ada jam Kesda, kesda, ya. walaupun tidak punya BPJS itu. Nah, untuk alternatif lain yang tadi kita home care, seperti contoh penyakit-penyakit yang bisa kita ukur seperti tipes, Iya. demam tipes, bahkan DBD jika hasil trombositnya, nah pemeriksaan penunjang, Kang Joli. Sorry, jadi baiknya sih ada pemeriksaan penunjang kayak lab. Jadi kita bisa lebih mengambil keputusannya lah. Misalkan kasus DBD. Iya. Kasus DBD itu jika trombositnya memerlukan transfusi darah, otomatis nggak bisa di rumah. nggak bisa iya. Harus transfusi darah di rumah sakit. Betul betul. Itu iya. dia. Kalau pasien yang benar-benar urgent atau ini yang sekiranya bisa di rumah, tetap masih bisa di rumah gitu ya. Nah, istilah urgent ini menarik Nah. buat teman-teman reses nih, Kang Joli. Urgent tuh kegawatan kan. Betul. Iya. Kalau secara umum arti urgent tuh penting nih, gawat nih gitu. Nah, sebenarnya di ilmu medis dibagi-bagi. Udah ada ilmunya pemilahan. Oh, Jadi antara iya, iya, pasien yang urgent tuh berarti yang gawat darurat. Gawat darurat. Makanya kalau kita ke UGD sering kan ya, Iya, iya. lihat ada jalur merah, kuning, hijau, Betul. Ya. hitam ke belakang. Oh, Itu ada artinya, Ada gitu. artinya ya. Nah, ini menarik juga. Kebanyakan orang awam, ya semua orang kalau sakit tuh pengen diatasin cepet-cepet. Iya betul. Nah, datang ke Paskes, fasilitas kesehatan, kita ada tenaganya tuh ya sudah serahkan lah sama mereka gitu. Tim medis. Karena sudah ada prosedur SOP-nya. SOP. SOP-nya mana sih yang didahulukan itu? Iya. Nah, yang gawat darurat, Iya. warnanya merah, Kang Joli. Iya. Itu. Kemudian yang kuning, gawat tapi nggak darurat, Kang Joli. Betul. Iya. Kuning. Nah, yang hijau nggak gawat, nggak darurat. Itu bisa ke poliklinik atau ke dokter umum. Jadi nggak harus ke UGD. Iya. Itu Gitu. berarti masih bisa ditangani di rumah. Istilahnya itu trias. Karena orang awam kan apa trias gitu kan. Banyak yang mengerti ya. Ya, itu pemilahan. Makanya saya masih bahasa sederhana pemilahan. Iya. Kita yang sekiranya umum aja. Betul. Yang banyak masyarakat mengerti. Kalau itu kan bahasanya bahasa medis mungkin. Bahasa ya. medis. Bahasa medis. Sebelum kita panjang lebar mungkin alangkah baiknya kita Iya. cicipi dulu kopi. Tadi saya ngeliatin juga. Iya, ini Joli, keburu adem kita ngopi juga. dulu. Ya, Ya. luar biasa Mari, nih. pemirsa. Namanya apa sih? The Mister Coffee. Barista ya? Barista yang punya kopi barista. Ya dicicip langsung. Tuh kan cegah seger nih. Karena jam juga udah ngantuk Jam sebenarnya. juga udah jam ngantuk Iya. ini. Aduh. Udah merasa Mas bagus punya Ah, pesan untuk kami dan semua teman-teman. Ya, Ini untuk pesan untuk kami sebagai relawan. iya. Ini mohon maaf sebelumnya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak biasa ngomong kan. Nggak boleh saya ngobrol sama ini. Karena saya bukan di bidang Kita- pendidikan. Iya, iya. Saya tuh orang lapangan yang benar-benar diasah skill, Oh, langsung tindakan gitu. Kalau Lebih saya- ininya di Iya. lapangan ya. Iya. Pelajaran kita di lapangan. Praktek langsung. Praktek langsung, betul. Jadi kalau ngomongin teori agak beribet, mohon maaf. Iya. Agak beribet, belepotan ngomongnya kemana-mana. Perdana juga nih saya. Perdana, iya. Apalagi katanya masuk YouTube ya. Masuk Kayaknya YouTube. ngeditnya keberatan ya Om Giri nanti. Yang mana yang diedit? Untuk teman-teman Biar- juga mohon subscribe ataupun like ataupun komennya Ya, hubungannya itu. di channel YouTube kita yaitu Resos Sujud Official dan Del KP. Mohon di subscribe juga teman-teman karena dengan subscribe channel kami, channel kita itu sama aja dengan sedekah, Mas Agus ya. Sedekah jempol kalau kata Aipul mah katanya.
artis KPRS. Tapi sayang itu jomblo juga. Jadi dompet donasi kita tuh banyak ya Kang Joli. Banyak. Salah satunya ya ini kafe tuh ngopi sepuasnya, biasanya buat donasi. Buat donasi. Terus kita bikin konten dokumentasi di upload di YouTube. Buat hasilnya donasi. pun mudah-mudahan ada hasilnya tuh buat donasi juga. Karena gini. Jadi mohon dukungannya nih luar biasa buat amal kita bersama. Jadi karena banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang tertumbang di BPJS. Itu pergerakan kami banyak terhambat di situ karena tertunggaknya BPJS segala macam lah. Banyak juga dari yang tergabung di komunitas yatim, macam-macam yang ada di KPRS ini. Gitu. Jadi lanjut kesimpulan tadi. Kesimpulannya. Saya ya. mungkin ingin berpesan juga nih. Berpesan ya khususnya buat saya juga karena saya terlibat dan teman-teman semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Iya. Tetap jaga kepedulian kita, kepekaan kita terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan kan. Setuju. Iya. Saya udah sampaikan juga kan ke ketua sama rekan-rekan. Insya Allah selagi saya masih sehat, saya juga sehat gitu. Iya. 24 jam kalau saya masih melek, artinya sadar, saya respon, saya bantu. Siap. Buat masyarakat khususnya di bidang kesehatan Kang Amin. Joli. Gitu. Ya. Banyak hal sih kalau ngomongin kesehatan Kang Joli, nggak cukup 1 jam, harus dibagi-bagi di next. Bisa satu hari juga ya, satu malam. Kita berlanjut continue mungkin. Iya, Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, saya sehat, betul. ada waktu yang pas. Temanya kita lebih dibuat menarik lagi lah, nggak ngantuk, nggak ini kan lebih ininya ke perkenalan aja dulu. Siapa? Mungkin Mas udah. Closing ya dah. Sekian dari kami untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan. Kami mohon maaf. Jangan lupa pesan dari Mas Bagus tadi, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan, kurang istirahat yang cukup, makan yang teratur, banyak minum air putih. Gitu ya Mas? Kurang lebihnya begitu. Terus tetap jaga rasa kepedulian kita, rasa kepedulian sesama, karena biar bagaimanapun juga kita ini makhluk sosial. Modal utama relawan itu Kang Joli. Iya, manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Pasti. Yang sendiri mah jomblo namanya Mas. Iya. Ada yang kesinggung. Oke, sekian dari kami. Kita tutup aja Mas ya. Terima kasih banyak Kang Joli, ini waktunya buat teman-teman, rekan-rekan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyaknya. Mohon maaf juga saya kalau ada salah-salah kata. Itu aja. Terima kasih banyak Mas. Siap, semoga berkah. Baik teman-teman, mungkin sampai sini obrolan kita tentang kesehatan, tentang ngopi sehat. Mohon maaf. Kurang lebihnya nanti kita bisa bahas lagi dengan Mas Bagus. Kebetulan beliau ini sebagai praktisi kesehatan di KPRS. Praktisi ya, praktisi kesehatan di KPRS. Mungkin teman-teman ingin bertanya tentang kesehatan atau seperti apa, bisa langsung datang aja ya Mas ya. Bisa langsung via WhatsApp, telepon. Saya sangat terbuka untuk konsultasi. Kita buka juga open house juga di KPRS ini. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya tentang kesehatan, siap Mas ya. Dengan senang hati, sambil ngopi, sambil ngobrol santai, full musik, coba bayangin. Iya, keren. Ini sejauh ini juga ini luar biasa nih kafe. Amin. Pengunjungnya tua, muda, campur, berbagai kalangan. Ya. Kita tutup saja Mas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.